Halo teman-teman FK, kembali lagi dengan saya Siti Nurfiah Damayati. Saya bersama tentunya dengan narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Ma'ruf. Eh, kita akan membahas di sini mengenai filsafat ya Pak. Apa sih filsafat kontemporer itu Pak? Kita dari baik lagi nih Pak ke basic. Siapa tahu kan ada yang belum tahu nih, apa sih filsafat kontemporer itu Pak? Atau kita flashback lagi untuk belajar ke situ. Silahkan Pak Ma'ruf. Ya, jadi filsafat kontemporer itu untuk mengulang sebelumnya ya. Filsafat kontemporer itu biasanya kalau kita googling, baca buku-buku filsafat biasanya diterjemahkan atau dideskripsikan sebagai filsafat yang berkembang pada abad 20 dan 21. Nah, filsafat abad 20-21 itu apa saja? Biasanya dibagi menjadi tiga ya, filsafat analitik, filsafat kontinental, dan filsafat pragmatisme. Filsafat kontinental itu berkembang di Jerman, ya. Biasanya menggunakan metode historisisme, hermeneutika, dan genealogi. Salah satu tokoh dari hermeneutika misalnya Gadamer. Salah satu tokoh genealogi misalnya orang yang merujuk pada Michel Foucault, filsuf dari Prancis. Kemudian ada lagi filsafat yang berkembang di Inggris yaitu filsafat analitik. Nah, dimulai dari misalnya merujuk pada Bertrand Russell. Apa saja yang dibahas? Misalnya tentang philosophy of mind, apa hubungannya antara pikiran dengan dunia. Kemudian analisanya biasanya menggunakan analisa matematika dan logika ya. Nah, ada lagi aliran filsafat yang lain yang berkembang pada masa kontemporer yaitu filsafat pragmatisme. Pragmatisme ini sebenarnya sudah dimulai dari William James ya, eh, Charles Sanders Peirce, cuman di era sekarang juga ada pengikutnya. Nah, filsafat pragmatisme ini berkembang di Amerika Serikat. Nah, kira-kira begitu filsafat kontemporer merujuk pada tiga hal ini. Cuman dari informasi filsafat kontemporer ini yang namanya philosophy of, tentunya juga kita tergantung mau milih yang mana ya. Kalau saya nyamannya menggunakan filsafat klasik ya, filsafat klasik yang dikembangkan oleh Aristoteles. Kenapa demikian? Karena yang dibahas dalam filsafat bahasa itu juga sebenarnya merujuknya pada Aristoteles, di mana antara metode logika, matematika, dan filsafat itu di awal ya harus belajar Aristoteles dulu sebelum memahami filsafat bahasa yang berkembang pada masa kontemporer. Jadi lebih lebih radikal, jadi lebih komprehensif menurut saya. Kira-kira begitu. Kalau menggunakan Berarti filsafat kalau menggunakan filsafat dalam pengertian filsafat klasik. Hmm. Berarti filsuf dari kontemporer itu yang pertama adalah Aristoteles ya, Pak ya? Enggak, itu hanya salah satu merujuk cara pandang. Ya, filsafat itu kan cara pandang nih. Iya, Eh, iya. filsafat itu kan banyak aliran, ya kan? Aliran yang berkembang di masa modern itu bisa merujuk pada tren yang berkembang, ya kan? Oh, Filsafat analitik, filsafat kontinental, filsafat pragmatisme, ya kan? Itu tren yang berkembang alirannya, filsuf-filsufnya yang hidup pada masa abad 20-21. Tetapi isu kontemporer itu kan bisa apa saja, ya kan? Misalnya nih Mbak Vira nih, sebagai seorang milenial, masalahnya apa sih? Krisis identitas karena terlalu banyak menggunakan HP. Nah, ini tidak harus dianalisa dengan tiga aliran tadi yang berkembang di kontemporer, bisa juga dengan filsafat klasik yaitu filsafatnya Aristoteles, bisa gitu loh. Kira-kira begitu. berarti coba saya ada pertanyaan lagi, Pak, yang masih bersangkutan. Apa sih, Pak, tantangan filsafat kontemporer itu, Pak? Ya, tantangan yang berkembang pada masa kontemporer bisa diambil dari sekarang yang terjadi misalnya revolusi industri 4.0. Bagaimana produk-produk 4.0 ini seolah-olah ya harus kita terima tanpa kita bisa mengambil jarak ya. Kalau kita nggak bisa ngambil jarak, tentunya kita nggak tahu ini jadi masalah atau tidak. Misalnya di televisi ramai dibicarakan tentang kemungkinan naik haji dengan metaverse, ya kan? Nah, kemudian rame-rame MUI menyatakan itu sebagai tidak boleh ya, karena haji harus fisik di sana. Nah, hal-hal yang kayak gini harus direspon begitu loh. Jadi berpengaruh terhadap praktek agama. Nah, agama itu sendiri
ya, bisa dianalisa dengan filsafat, bisa dibantu ya. Agama dalam menjelaskan fenomena ini bisa dibantu oleh filsafat gitu loh. Fungsinya apa? Merasionalkan pemahaman agama gitu. Agama tanpa filsafat bisa memang, tapi filsafat menjadi syarat perlu, dibutuhkan, bukan cukup ya. Misalnya syarat cukup itu begini, cukup dengan filsafat maka agama menjadi rasional, enggak begitu. Jadi syarat perlu aja. Jadi filsafat sebagai syarat perlu untuk membantu agama menjelaskan fenomena metaverse, karena fenomena metaverse ini mengubah kemungkinan cara kita berhaji. Nah, itu hanya salah satu aja. Nah, yang lain juga misalnya tentang sederhana aja, misalnya perkembangan WhatsApp ya. Perkelahian zaman saya itu antar pelajar sudah ada, dari dulu sudah ada ya. Tapi serius ya, perkelahiannya serius. Tapi sekarang kan seperti main-main. Satu grup di WA, janjian tawuran, dan ada korbannya. Ini kan fenomena baru. Dan tidak ada merasa bersalah. Temannya mati juga tidak ada feeling guilty. Lah ini kan juga harus kita bantu ya. Filsafat menganalisa itu bagaimana memberikan perspektif pada fenomena WhatsApp, fenomena Twitter, fenomena Instagram, fenomena Facebook, fenomena orang berkelahi di media sosial, itu bagian dari objek yang bisa dianalisa oleh filsafat. Itulah filsafat kontemporer. Kira-kira Berarti begitu. perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh ya, Pak ya? Iya, berpengaruh. Sebenarnya caranya menganalisa begini. Misalnya kita bisa fokus pada nama revolusi industri 4.0 ini bermasalah atau tidak. Nah, filsafat bisa memberikan analisa. Biasanya kan revolusi industri 4.0 itu dimulai dari revolusi industri pertama dengan fenomena ditemukannya mesin uap, ya kan? Setelah mesin uap itu listrik, setelah listrik komputer, internet, setelah internet digital. Zaman sekarang adalah digital. Nah, tetapi itu kan pergerakan revolusi industri gitu loh. Kata industri itu sendiri kan tidak independen. Dia ada revolusi industri atau gerakan industrialisasi ini kan berefek terhadap manusia. Usernya kan manusia, ya kan? Jadi bisa kalau kita bisa membuat jarak, kita bisa menentukan apakah ini diperlukan, dikembangkan atau tidak gitu loh. Kalau kita bilang metaverse tidak perlu dikembangkan untuk kepentingan ibadah haji untuk muslim, ya nggak perlu. Kan gitu. Nah, kalau tidak ada jarak bisa jadi definisi haji bisa diubah dari penemuan metaverse. Itu yang harus kita waspadai. Seperti itu, Mbak Vira. Hmm, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya ada pertanyaan lagi nih, Pak, untuk yang terakhir. Apa sih, Pak, tantangan filsafat dengan Pancasila, Pak? Apa Nah, tantangan Pancasila? Nah, betul. Jadi Mbak Vira ini kan milenial ya, umurnya 20 tahun ya. Jadi iya beda betul, Pak. beda dengan saya ya. Saya lahir tahun 1976. Saya sudah cukup tua. Jadi bapaknya Vira lah gitu. Jadi era saya ya tentunya juga era sebelum saya lebih tua lagi. Masing-masing pada intinya pada generasi tertentu itu memiliki tantangan. Zamannya Pak Karto tantangannya adalah membuat negara. Pak Karno, Pak Hatta, dan lain-lain. Tokoh-tokoh pergerakan Indonesia itu tantangannya pertama membuat negara. Bagaimana membuat negara itu? Loh, kan enggak gampang, belum punya negara. Bahasa sudah ada, ya. Dagang sudah ada ratusan tahun, tapi bagaimana membuat negara? Berarti tantangannya membuat negara. Setelah negara ada, tantangannya adalah invasi. Invasi apa? Invasi Belanda 1-2. Setelah itu apa? Ya, macam-macam tantangan setelah Indonesia merdeka. Tapi pada awal kali membuat negara itu kan bersamaan dengan pembuatan dasar negara. Ini kan nggak gampang Mbak Vira. Mempertahankan negara pada saat yang sama mempertahankan dasar negara. Kan gitu. Pancasila sebagai dasar negara, Pak Karno membuat dan disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu kan satu prestasi yang luar biasa. Kita generasi yang 70 tahun setelah 45 itu tinggal meneruskan saja. Nah, tantangannya sekarang bagaimana kesadaran anak milenial sekarang terhadap dasar negara. Sepertinya itu kan urusan orang tua ya. Tetapi kalau tidak ada Pancasila dan negara,
Mbak Vira kan belum tentu juga bisa menikmati hidup di Indonesia dengan nyaman. Kan gitu, bisa menikmati HP, bisa menghirup udara segar. Itu kan karena ada negara. Jadi negara ini ada ya karena founding father, karena ada Pancasila itu tadi. Pertama yang Pancasila bisa menyatukan. Bagaimana sekarang Pancasila apakah masih bisa menyatukan atau tidak? Nah, kan sekarang banyak penelitian mengatakan tumbuhnya alternatif misalnya negara selain Pancasila, ya kan? Misalnya khilafah. Nah, itu trennya naik. Karena apa? Karena ya medsos tadi, perkembangan medsos dan perkembangan global. Gitu loh. Jadi sebagai anak muda harus aware. Lama-lama juga kalau ngikutin yang ngetren-ngetren ini, lama-lama dasar negara bisa diubah oleh Twitter, oleh Facebook, oleh Instagram kalau kita tidak aware. Jadi sebagai mahasiswa-mahasiswa yang belajar filsafat kontemporer, inilah masalah kontemporer juga. Bagaimana anak muda itu eh, apa istilahnya itu berpikir berpikir ke belakang dan sekarang. Apa yang sudah kita nikmati ini sebenarnya tidak mandiri. Anda sendiri tidak mandiri dalam menikmati. Ada ketergantungan pada jasa-jasa generasi yang sudah lewat. Seperti itu kira-kira. Cukup jelas ya Pak. Terima kasih Pak Mahruf untuk Hmm. pembelajarannya kali ini. Nah, jadi teman-teman kita kan udah mulai flashback lagi nih. Apa sih filsafat kontemporer itu? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Hmm. narasumber kita. Terima kasih ya Pak Mahruf. Ya, satu lagi Mbak Vira mungkin sebelum ditutup, jadi mungkin tambahan kalau tadi kan persepsi masyarakat terhadap dasar negara diubah kepada dasar negara yang lain. Yang lain juga dulu ya masa-masa dulu itu kan Pancasila itu dianggap sebagai filsafat dan way of life. Nah, sekarang kayaknya sudah mulai bergeser dipertanyakan. Nah, filsafat di sini bisa untuk sebagai alat untuk menganalisa itu gitu loh, memperkukuh ya, memperkukuh. Kalau misalnya betul-betul Pancasila katakanlah dikuliti ya, dikuliti oleh ya namanya perkembangan kan itu nggak bisa dielak. Kita harus aktif menjelaskan bahwa kita bisa berfilsafat dengan modal teks 5 sila. Karena apa? Karena 5 sila ini penuh dengan konsep-konsep abstrak yang itu adalah lahannya filsafat. Kira-kira begitu.